Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir dzunubakum wa may yuti'illahi war rasul faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa sadaqar rasul karim. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat dan karunia sehingga pada hari yang mulia ini kita dapat menyempatkan diri untuk berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban kita, yakni melaksanakan salat fardu Jumat yang kita laksanakan pada saat sekarang ini. Kemudian daripada itu, tidak lupa juga kita mengaturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatul hasanah, sebagai suri tauladan contoh kepada kita, sehingga dengan datangnya beliau dapat kita merasakan mana yang hak dan mana yang batil. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak terasa kepada kita, sudah 2 minggu berlalu kita merayakan Idul Fitri. Malat ne terasa banta kerana sedapnya dibandingkan dengan puasa-puasa yang lalu. Kalau puasa yang lalu kita merasakan lapar dan dahaga, merupakan ujian dan cobaan kepada kita. Sehingga dengan ujian itu kita dapat melewatinya dengan sebaik-baiknya. Tapi tujuan daripada ibadah puasa tidak lain dan tidak bukan hanya meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Akhir daripada ayat surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan kita, sudahkah begitu selesai ibadah Ramadan kita dapat melaksanakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena puasa tersebut merupakan didikan dan digembleng kita pada bulan-bulan Ramadan yang lalu. Nah, di situ kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah,
Nafsu kita tanggalkan pada saat itu. Nafsu kita tidak akan berkeliaran. Kita bisa meredamnya pada saat itu. Nah, kalau kita berbicara antara nafsu dengan akal, kita sudah mengetahui sebelum diciptakan Allah Subhanahu wa taala manusia ke permukaan bumi ini, Allah bertanya kepada akal, "Wahai akal, kamu mengakui saya sebagai Tuhanmu? Alastu bi rabbikum?" Akal menjawab dengan spontan, "Ya, kandu Tuhanku." Tapi begitu bergiliran kepada nafsu, ditanya Allah, "Wahai nafsu, apakah aku ini sebagai Tuhanmu?" Maka jawab nafsu, "Kandu, aku." Itulah pada saat itu dijawab oleh nafsu, masing-masing. Apa hukumannya? Maka dihukum nafsu, beribu tahun lamanya dimasukkan kepada api yang sangat panas. Begitu beribu tahun maka dikeluarkanlah nafsu. Maka ditanya lagi oleh Allah, "Apakah kamu mengakui saya sebagai Tuhanmu?" Nafsu menjawab, "Tidak. Kandu, aku." Maka dihukum lagi nafsu ke dalam air yang sangat dingin, lebih dingin daripada es sama sekali. Beribu tahun lamanya. Setelah 1000 tahun lamanya, akhirnya dibangunkan dari hukumannya. Maka ditanya lagi, "Wahai nafsu, apakah kamu mengakui saya sebagai Tuhanmu?" Nafsu menjawab, "Tidak." Kalau sudah membangkang, akhirnya dihukum lagi. Kali ketiga, nafsu tidak diberikan makanan apapun dan tidak diberikan air yang sangat panas sekalipun. Tidak diberikan apapun. Beribu tahun lamanya. Setelah itu dibangunkan, apa yang terjadi? Maka ditanyalah, "Wahai nafsu, apakah kamu sudah mengakui saya sebagai Tuhanmu?" Nafsu menjawab, "Iya." Artinya manusia itu kalau bisa mengendalikan nafsunya harus berpuasa. Tidak makan dan tidak minum. Baru nafsu mengatakan, "Allah Tuhan." Nah, dalam hal ini tujuan dari puasa itu tersebut adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita ini semuanya menjadi bertakwa. Nah, apa ciri-cirinya? Kalau kita menjadi orang yang bertakwa, ciri-cirinya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Memang banyak ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam Al-Quran, tetapi satu saja kita ambil. Yang kita dapati dalam surah Ali Imran ayat 134. Bunyinya kata Allah, "Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Kata Allah, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun susah, dan orang yang menahan amarahnya, dan orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain kepada dirinya. Orang itulah, kata Allah, yuhibbul muhsinin, orang-orang yang sebaik-baik orang yang berbuat kebajikan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ada 4 kategori di dalam ayat ini, khususnya bagi orang-orang yang beriman.
khususnya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, agar puasanya dapat melekat di dalam dirinya bagi orang-orang yang beriman. Yang pertama kata Allah, bis-sarra'i wad-dharra. Bis-sarra'i wad-dharra. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah, itulah ciri yang pertama bagi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Banyak di antara kita barangkali dalam sedang ada rezeki yang diberikan oleh Allah, kita dapat memberikan harta kita di jalan Allah. Tapi kadang-kadang ada pula orang yang banyak rezekinya memberikan hartanya bukan di jalan Allah karena ada tembakan sesuatu. Ada timbal baliknya. Tapi Allah menghendaki bukan demikian. Kalau kita memberikan harta kita di jalan Allah dengan tulus dan ikhlas tanpa ada imbalan. Kenapa kita bisa memberikan ada imbalan begitu banyak bisa kita sumbangkan kepada manusia? Kalau tidak ada imbalan, kita tidak mau memberikannya. Nah, banyak kita lihat masuk dawuh bulan telu deptin. Ketera beredar sen buina, cuba mengketkan ke masjid negerina. Ini malah timbal balik. Masjid akan siap. Tapi malah begini. Berapa banyak orang yang banyak hartanya tidak mau menafkahkan hartanya di jalan Allah. Dekala begini kata Allah. Kita dapati dalam surat Al-Taghabun. Kayak kata Allah, wa ampiku mimma razaqnakum min qablu ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu minas sholihin. Dan nafkahkanlah hartamu yang kamu dapati daripada rezeki yang diberikan Allah kepadamu sebelum datangnya kematian. Fayaqula rabbi, dengok semati, maka mencerok maya. Ya Allah, tundalah kematianku walau sesaat. Kai guna kata Allah. Dijaplin aku balik ke dunia, waspasaddaku minas sholihin. Maka aku bersedekah. Kukaikan harta aku di jalan Allah. Maka aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Kalau sudah terlambat, untuk apa lagi? Kalau mati itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Tengok ke waktu. Mau tidak mau, maka dicabutlah nyawa kita. Tengok dicabut nyawa kita bersedekah pun, apa artinya lagi? Tang sendahlah dan sehat. Baik keadaan dalam lapang maupun dalam keadaan susah. Berimpak balak ketentuan dan sekuai buina malat. Sitok perekan tapi bagas ate ikhlas. Dia tidak ikhlas maka kena percuma pelin. Ini yang pertama. Kalau mau menjadi orang la'allakum tattaqun. Yang kedua, wal kadhiminal ghaid. Orang yang bisa menahan amarahnya. Banyak persoalan-persoalan di sana sini. Dia bisa menahan amarahnya. Baik terhadap keluarganya maupun terhadap orang lain. Dia bisa menahan itu. Kata Rasul, bukanlah orang yang berperang yang menang itu yang hebat. Tetapi yang paling hebat kata Rasul, orang yang bisa menahan amarahnya.
Itulah ujian puasa. Bagas puasa si mengas. Bagas rumah tangga pe malat mengas. Tetapi lok mengas, maka pahala puasanya akan hilang. Wal'afina. Kemudian yang terakhir, wal'afina 'anil nas. Orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain terhadap dirinya. Ini bulan puasa, bulan Syawal. Banyak kesalahan-kesalahan saudara kita. Di sana sini, mari kita memaafkan kesalahan saudara. Karena perbuatan maaf itu lebih baik. Endak gegar situ mumbulin. Belin terus ni pebelin tulai. Akan kait terjadi pertengkar. Engkau pertengkar, amarah nih. Kait terjadi, si hal-hal yang tidak diingini akan terjadi. Padahal perbuatan maaf itu lebih baik kepada kita. Tapi itulah manusia. Manusia, hal yang manusiawi. Ini sifat manusia. Tapi sifat yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah memaafkan saudara-saudara kita yang memberi kesalahan kepada kita. Malah kita sanggup. Dan kalau terus kita tidak sanggup, apa yang terjadi? Datanglah iblis, laknatullah. Kain eno musuhmu eno mina. Maka terjadilah penumpahan darah di antara kita. Kemudian yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah cinta kepada orang yang berbuat kebaikan. Memang sifat berbuat kebaikan itu adalah sifat insan, sifat manusia. Siapapun yang berbuat kebaikan, memang itu kudrat manusia. Kalau sudah dia berbuat kebaikan, pasti dia meninggalkan kemungkaran. Kalau sudah dia meninggalkan kemungkaran, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, karena ini tadi sifat manusia, menjadi kudrat manusia, maka berbuat baik sulit kepada dia. Kalau kita betul-betul berbuat baik, tetangga kita, keluarga kita akan mengikuti kita, mengikuti jejak kita. Dan pada akhirnya tetangga dan kita dan semua di sekeliling kita akan membawa kita kepada ke jalan kebaikan. Mudahan dalam khutbah yang singkat ini ada manfaatnya khususnya kepada khatib. Dan sebagai kesimpulan, yang pertama adalah la'allakum tadi, mudah menjadi kita menjadi orang yang bertakwa adalah yang pertama, kita menginfakkan harta kita baik dalam keadaan lapang dan rendah dan susah. Yang kedua, kita bisa menahan amarah kita. Yang ketiga, kita bisa memaafkan saudara-saudara kita, terlebih-lebih ini di bawah bulan Syawal. Yang terakhir, kita menjadi insan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ya fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.